Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih-solihah, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat belajar. Pada pembelajaran tematik, kita sudah masuk ke tema 8 ya anak-anak. Ya. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar bersama tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Anak-anak dapat membaca dan memahami materinya di buku Pupena 4D halaman 3 sampai 6. Tema 8, daerah tempat tinggalku. Tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak dapat menjelaskan teks fiksi beserta unsur-unsur pembentuknya dan menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda dengan benar. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Pembelajaran 1. Menjelaskan teks fiksi beserta unsur-unsur pembentuknya. Komang mempunyai teman-teman yang berasal dari suku yang berbeda. Dedi berasal dari suku Jawa, Fitri dari suku Minang, Made dari suku Bali, Mei dari suku Dayak, Maria dari suku Batak, dan Jonas dari suku Ambon. Adapun Komang sendiri berasal dari suku Bali sama seperti Made. Nah, setiap daerah memiliki cerita rakyat yang menjadi ciri khas daerahnya. Cerita rakyat termasuk dalam satu jenis teks fiksi. Apa yang dimaksud dengan teks fiksi? Ya, benar sekali anak-anak. Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Nah, anak-anak perlu mengetahui apa saja unsur-unsur dalam teks fiksi ya. Unsur-unsur teks fiksi yang pertama adalah tokoh, yang kedua adalah tema, yang ketiga adalah alur, yang keempat adalah latar, dan yang kelima adalah amanat. Diingat-ingat selalu ya anak-anak, unsur-unsur teks fiksi antara lain tokoh, tema, alur, latar, amanat. Nah, mari kita simak baik-baik. Apa saja unsur-unsur tersebut? Nah, tokoh. Tokoh merupakan pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam suatu cerita. Tema merupakan dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Kemudian alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Alur dalam suatu teks fiksi atau cerita menjelaskan susunan dari rangkaian peristiwa yang terjadi di dalamnya, mulai dari peristiwa di awal cerita, permasalahan yang terjadi, hingga penyelesaian masalah dalam cerita. Kemudian, latar. Latar merupakan keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Latar dalam teks fiksi terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kemudian amanat. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Setelah membaca suatu teks fiksi, kita diharapkan dapat menerapkan amanat
yang terkandung dalam suatu cerita tersebut. Tentunya amanat yang baik ya, pesan yang baik. Nah, untuk tugas pada muatan bahasa Indonesia, silahkan anak-anak, ayo bacalah cerita yang berjudul Asal Mula Bunga Kemuning pada buku Bupena 4D halaman 4 sampai halaman 5. Kemudian kerjakan ayo berlatih halaman 6 nomor 1 sampai 5. Nah, dari kegiatan membaca tersebut nanti anak-anak dapat lebih memahami lagi terkait materi tentang unsur-unsur teks fiksi ya. Silahkan nanti dibaca dengan cermat, kemudian dikerjakan dengan teliti soal-soal mulai nomor 1 sampai nomor 5 ya anak-anak. Kerjakan di buku tulis dengan tulisan yang rapi. Materi selanjutnya menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Masih ingat ya anak-anak, kemarin kita sudah belajar bersama materi tentang gaya. Ya, benar sekali. Gaya dapat berupa tarikan atau dorongan. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Gaya juga dapat mempercepat atau memperlambat gerak serta mengubah arah gerak dari suatu benda. Nah, amatilah gambar berikut ini anak-anak. Ya, benar sekali. Ini adalah aktivitas petani saat membajak sawah. Memanfaatkan gaya sehingga benda menjadi bergerak. Ya, benar sekali. Petani memanfaatkan gaya yang ini dari hewannya ini ya. Berupa apa? Ya, benar sekali. Berupa tarikan. Jadi, nanti ini menjadi bergerak. Ya. Aktivitas petani saat membajak sawah memanfaatkan gaya dari hewan ini yang berupa tarikan sehingga benda menjadi bergerak. Nah, agar anak-anak lebih memahami lagi materi tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda, silahkan untuk tugas IPA, anak-anak perhatikan gambar ini. Ada A dan B ya. Nah, manakah yang menunjukkan gaya berupa dorongan dan tarikan? Selanjutnya, manakah gaya yang menjauhi tubuh dan mendekati tubuh? Nah, silahkan nanti dikerjakan pada buku tulis kalian. Kerjakan dengan tulisan yang rapi ya. Kemudian nanti hasil pekerjaan tugasnya dilaporkan ke Bu Ida paling lambat pukul 18 ya. Sekian penjelasan materi pembelajaran 1. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.